Halo saudara, selamat malam, selamat datang di Kompas Malam. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak. Bersama saya, Valentina Sitorus, inilah Kompas Malam selengkapnya. Komandan Satuan Siber TNI Brigadir Jenderal Juwinta Omboh Sembiring berkonsultasi ke Polda Metro Jaya soal temuan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh founder Malaka Project sekaligus influencer Ferry Irwandi ke Polda Metro Jaya. Dan Sat Siber TNI tak menjelaskan secara rinci soal dugaan tindak pidana apa yang dilakukan oleh Ferry. Ia menyebut hal itu menjadi domain penyidik. Brigjen Juwinta juga menyebut sudah menghubungi Ferry Irwandi namun tidak ada respons. Kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Influencer sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi mengaku dirinya belum mengetahui apapun soal klaim dugaan tindak pidana yang ditujukan kepada dirinya. Gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum. Kita jalani bersama gitu. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Purbaya dilantik bersama dengan sejumlah menteri lainnya di Istana Negara Jakarta pada Senin petang. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dijawab oleh Mensesnek merespons pertanyaan soal alasan Presiden mengganti Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan. Menteri Keuangan atau dicopot? Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Tapi ada surat resign yang diajukan. Ya, surat pertimbangannya banyak, itu kan ininya Presiden. Presiden Prabowo juga mereshuffle Menko Polhukam Budi Gunawan. Namun, Presiden belum menunjuk siapa penggantinya. Mensesnek bilang posisi Menko Polhukam untuk sementara ini akan diisi ad interim. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Presiden Prabowo Subianto mereshuffle 5 menteri dan menambah 1 posisi menteri serta wakil menteri untuk Kementerian Haji dan Umroh yang memang baru saja dibentuk. Pelantikan para menteri dan 1 wakil menteri ini berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin petang. Ini menjadi reshuffle Kabinet Merah Putih yang kedua sepanjang hampir 11 bulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan pun digantikan. Namun, sosok penggantinya masih dibiarkan kosong.
Presiden Prabowo belum menunjuk secara definitif pengganti Budi Gunawan, namun sementara ini diisi oleh Menko Polhukam ad interim. Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Purbaya juga pernah menempati sejumlah posisi di pemerintahan seperti Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ekonomis cepatnya utamanya itu, tapi yang lain ngomong umum. Ya beliau janji berapa? Waktu namanya 8. Dia bilang bisa nggak ya kita coba kejar ke sana. Sekarang kan sedang, beliau bilang ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu nggak terlalu sulit memperbaikinya. Ya Anda lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang Indonesia cerah kelihatan lagi. Dari sebelumnya ada gejala perlambatan memang, tapi belum ditangani dengan cepat. Nah sekarang dipesannya disuruh diperbaiki dengan cepat-cepatnya. Posisi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding diisi oleh Muhtarudin. Muhtarudin sebelumnya merupakan anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi Partai Golkar. Muhtarudin sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2004. Ia sudah menjabat selama 3 periode. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi digantikan oleh Ferry Juliantono. Sebelumnya, Ferry Juliantono menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi mendampingi Budi Ari. Presiden Prabowo resmi mencopot Dito Aryo Tejo dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Merah Putih. Pihak istana belum mengumumkan siapa sosok yang akan menggantikan Dito menjadi Menpora. Lewat akun media sosial Instagramnya, Dito mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah jalan bersama, berusaha membuat perubahan di pemuda dan olahraga Indonesia. Semoga dilanjutkan penerus selanjutnya. Presiden juga melantik kementerian baru yakni Menteri Haji dan Umroh. Menteri Haji dan Umroh ini dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf serta Daniel Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh yang sebelumnya merupakan Ketua dan Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji. Presiden menyampaikan lakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji kita. Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berpikiran atau berupayakan bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia, termasuk itu. Ada apa di balik wajah baru Kabinet Prabowo Gibran? Apakah perombakan kabinet ini bisa membawa perbaikan sesuai dengan aspirasi rakyat? Kita akan bahas bersama dengan pengamat politik UNAIR, Airlangga Pribadi. Selamat malam Pak Airlangga, apa kabar? Selamat malam. Ya Pak Airlangga, mungkin bisa melihat tadi ya prosesi pelantikan Kabinet Merah Putih yang baru di mana Sri Mulyani hingga Budi Gunawan bahkan diganti oleh Presiden. Menurut Anda, kenapa 2 nama ini yang kena reshuffle? Sosok-sosok yang jadi sorotan, utamanya saat suara-suara unjuk rasa beberapa waktu lalu. Apakah ini juga menjadi faktor, Pak Airlangga? Iya, kalau kita lihat bahwa reshuffle yang dilakukan oleh Presiden kali ini tidak bisa dilepaskan dari tuntutan-tuntutan dan dorongan dari gerakan massa yang baru saja kita lewati baru-baru ini. Dan memang kalau kita lihat bahwa selain itu Presiden juga sepertinya memberikan isyarat bahwa selama jangka waktu tertentu sampai 1 tahun akan dilakukan evaluasi terhadap kabinet. Sehingga kemudian kita lihat bahwa pada momentum saat inilah kita melihat ada perubahan komposisi kabinet yang sedang berlangsung, di mana beberapa nama yang muncul tidak bisa dilepaskan dari sorotan dan dorongan-dorongan publik dan respon pemerintah terhadap aksi yang baru dilakukan kemarin. Iya, berarti bisa dipastikan bahwa memang istilahnya Kabinet Merah Putih ini harus menjadi, yang baru ini harus menjadi penyejuk utamanya dalam menjawab tuntutan-tuntutan dari aksi unjuk rasa kemarin, begitu? Iya, karena kalau kita lihat bahwa tuntutan dan aksi unjuk rasa yang dilakukan juga kemudian
ada seruan 17-8 aspirasi segala macam, itu sangat menentukan bagaimana dinamika legitimasi pemerintahan yang berangkat dari masyarakatnya, dari warganya. Nah, disinilah kita akan lihat ke depan apakah mulai dari penunjukan menteri-menteri yang ada setelah kemudian melakukan reshuffle dan proses kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan ini bisa benar-benar menjawab apa yang menjadi seruan kalangan masyarakat sipil. Ya, pasti itu nanti juga yang akan ditanyakan oleh kita dan akan kawal kita bersama ya. Apa yang akan nanti jadi terobosan utamanya pada kementerian baru di Kabinet Merah Putih ini. Tapi kalau Anda lihat Pak Airlangga, nama pengganti Menko Polhukam ini belum diumumkan. Masih akan menunjuk menteri ad interim. Apa yang Anda baca? Kalau kita lihat memang dalam perspektif pemerintahan kali ini, isu tentang stabilitas dan juga keamanan politik itu menjadi perhatian utama, concern mereka. Sehingga ini tentu membutuhkan pertimbangan yang cukup serius dari Presiden dan Kabinet serta para pembantunya terkait dengan siapa figur yang tepat untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam konteks kementerian yang ada nanti. Gitu. Oke, tapi dengan 5 menteri dan 2 dan wakil menteri begitu ya, dengan segala tuntutan dan aspirasi publik ke pemerintah begitu, apakah yang dilantik hari ini itu bisa mengikuti speed kinerja dari Kabinet Merah Putih yang sebenarnya sudah berjalan selama setahun ini, Pak Airlangga? Ya, saya masih menunggu, masih melihat karena terkait dengan penyesuaian speed atau penyesuaian bagaimana kinerja berhadapan dengan tuntutan-tuntutan masyarakat yang juga menguat, itu bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi misalnya bahwa terkait dengan Menteri Perekonomian, misalnya apa yang dilakukan Bu Sri Mulyani, misalnya selama beberapa waktu terakhir ini kan kemudian mendapatkan kritik atau mendapatkan catatan khusus dari warga gitu terkait dengan dalam tanda petik kenaikan pajak dan lain sebagainya. Nah, sepertinya kan warga membutuhkan, rakyat membutuhkan suatu pendekatan baru yang bisa mendorong optimisme masyarakat rakyat. Nah, ini menjadi catatan misalnya dari Menteri Perekonomian yang baru. Apakah kemudian beliau bisa responsif dan bisa memberikan optimisme kepada masyarakat, karena hal tersebut optimisme sangat berhubungan dengan bagaimana suatu situasi pasar dan internasional melihat kondisi ekonomi kita sekarang. Berarti dengan penggantian Sri Mulyani ini bisa dikatakan menurut Anda bisa meredam gejolak publik begitu Pak Airlangga? Kalau saya masih melihat 50-50, saya masih belum benar-benar misalnya dalam tanda petik mempercayai atau kemudian optimis dengan yang ada sekarang. Karena juga akan kita lihat apakah misalnya catatannya yang perlu menjadi pijakan, apakah kemudian kementerian sekarang, Menteri Perekonomian sekarang bisa mendorong kembali misalnya kondisi ekonomi dan optimisme yang berangkat dari masyarakat. Tentu ini membutuhkan desain yang berbeda. Terkait juga bagaimana bahwa ekonomi tidak bisa dilepaskan dari dorongan politik dari masyarakat. Apakah kemudian kementerian yang baru sekarang bisa responsif terhadap kondisi demikian? Bagaimana menteri misalnya merespon seruan-seruan dari masyarakat terhadap tuntutan-tuntutan yang digulirkan misalnya? Apakah menteri itu menanggapi hal itu sebagai satu hal yang serius, sebagai suatu demand, sebuah permintaan yang perlu dijawab dengan sensitivitas kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan respon masyarakat ataukah tidak? Nah, itulah yang akan kita lihat tunggu ke depan. Oke, lalu tantangan yang harus dijawab oleh menteri yang baru ini apa Pak? Catatan, kemudian pembelajaran apa dalam kepemimpinan para menteri baru ini supaya memang gejolak publik kemarin itu tidak terjadi lagi? Dan apa yang diharapkan publik tentu memang dengan baik dilakukan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya. Oke. Catatan pertama misalnya saya lihat dalam konteks kondisi ekonomi bahwa desakan atau dorongan dari masyarakat yang begitu kuat kemarin tidak bisa dilepaskan dari persoalan ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi,
naiknya harga-harga bahan pokok, dan kemudian melemahnya daya beli masyarakat. Nah, apakah kemudian formulasi dari kebijakan yang hadir sekarang bisa menjawab hal tersebut? Kedua, terkait dengan politik. Terkait dengan politik dalam konteks masyarakat sekarang itu risau terkait dengan ruang keterbukaan politik. Dan kemudian mereka juga kemudian khawatir terjadi pelemahan atau regresi demokrasi. Artinya, ruang dan katalis bagi suara-suara mereka butuh didengar. Terkait dengan hal tersebut, misalnya kita akan lihat apakah Menko Polhukam yang baru bisa menjawab dan memberikan ruang yang cukup baik bagi terbukanya saluran komunikasi politik dari masyarakat misalnya. Dan juga kemudian bagaimana ruang relasi antara eksekutif dan legislatif itu membuka partisipasi yang cukup positif bagi masyarakat, sehingga mereka terdorong motivasinya untuk ikut kemudian memperkuat ruang-ruang politik partisipasi dalam konteks kehidupan bernegara. Nah, 3 poin itulah sebetulnya yang saya pikir tidak bisa dilepaskan dari relasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor-aktor ekonomi. Ya, pertanyaan selanjutnya, kalau memang kita belum bisa melihat siapa sosok pengganti Budi Gunawan, menurut Anda sosok yang seperti apa yang cocok mengisi posisi ini, Pak Airlangga? Tentu figur yang cocok untuk posisi ini adalah kalangan yang sudah mapan, sudah matang, dan juga punya wisdom terkait dengan bagaimana ruang-ruang politik agar pemerintah mendapatkan legitimasi yang kuat di kalangan masyarakat, maka kemudian bisa dibangun saluran-saluran politik demokrasi yang lebih baik, sehingga kepercayaan warga bahwa pemerintah ini kemudian membuka ruang dialog yang lebih luas, komunikasi politik yang lebih luas, partisipasi politik yang lebih luas, juga kemudian misalnya jaminan terhadap kebebasan berpendapat, itu kemudian bisa dijamin dalam pemerintahan sekarang. Saya pikir figur seperti itulah yang pas dalam konteks figur yang bisa menjadi Menteri Menko Polhukam. Demikian. Ya, tentu menteri yang bisa meningkatkan partisipasi publik itu yang terlihat nyata, itu yang nanti akan kita nantikan dalam siapa sosok yang akan menempati posisi ini. Baik, terima kasih atas insight yang sudah diberikan pada kami di Kompas Malam, pengamat politik UNER, Bapak Airlangga Pribadi. Terima kasih, salam sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mbak. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai polisi tangkap 3 pelaku yang membawa kabur uang 10 miliar rupiah milik sebuah bank di Wonogiri. 1 pelaku merupakan supir bank pemerintah daerah. Membawa kabur uang 10 miliar rupiah, polisi menangkap 3 pelaku. 1 pelaku merupakan supir bank pemerintah daerah. Ketiga pelaku dibawa ke Polresta Solo, Jawa Tengah bersama dengan barang bukti uang 10 miliar rupiah dalam 3 karung. Pelaku melarikan uang milik Bank Jateng Wonogiri. Sementara 2 pelaku lainnya diduga yang menerima aliran uang. Tim Resmob Polresta Surakarta bersama dengan Resmob Jatanras Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana pencurian, salah satu uang bank berjumlah 10 miliar dan 2 orang diduga yang menerima aliran dana. Saat ini pelaku telah kita amankan dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Sebanyak 32 barang yang dijarah dari rumah politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni dikembalikan. Puluhan barang itu diterima di Mapolres Metro Jakarta Utara dan sudah diserahkan ke perwakilan keluarga. Barang yang dikembalikan mulai dari 1 bundel surat tanah, 1 buah kunci mobil Ferrari, 1 buah BPKB motor, 5 strip jam tangan, dan 1 pasang sepatu. Polisi bilang keluarga Ahmad Sahroni tidak akan memproses hukum warga yang mengembalikan barang miliknya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah menyerahkan sejumlah barang milik Ahmad Sahroni
ada 32 item barang yang dikembalikan oleh warga. Pihak keluarga memberikan statement bagi warga yang ingin menyerahkan barang-barang milik Pak Ahmad Saroni, silahkan melalui Pak Win dan tidak akan dituntut secara hukum. Pemerintah memastikan Polri akan melanjutkan kasus penabrakan pengemudi ojek online Alvan Kurniawan ke ranah pidana. Menurut Menko Kumham Imipas, Yusril Iza Mahendra, 2 dari 7 anggota BRIMOB yang telah dijatuhi putusan etik akan menjalani proses hukum pidana. Kedua pelaku Kompol Kosmas Kaju telah dipecat dari Polri dan supir Rantis BRIMOB Brika Rohmat ini disanksi demosi 7 tahun atas kasus tabrak pengemudi ojol usai aksi demo. Hari ini dari rapat ini sudah diterima satu laporan dari kepolisian bahwa terhadap 2 orang yang tidak profesional itu akan dilanjutkan ke persidangan di peradilan umum, akan didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Jadi masyarakat harus mengetahui perkembangan ini, bahwa pemerintah tidak saja mengambil langkah hukum yang tegas kepada warga masyarakat yang bersalah, tapi pemerintah juga mengambil satu langkah hukum yang tegas terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan kesalahan di lapangan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan demo akhir Agustus lalu. Polri masih melengkapi sejumlah fakta. Kami memiliki tugas untuk kemudian mendalami peristiwa yang terjadi, mulai dari fakta-fakta yang sudah kita dapatkan tentunya akan kita terus lengkapi. Kami bekerja sama nanti tentunya dengan teman-teman dari TNI, dari BAIS, dari BIN dan seluruh elemen. Kita ke informasi lain, Saudara. Polres Indramayu, Jawa Barat akhirnya menangkap pelaku pembunuhan satu keluarga yang ditemukan tewas di rumahnya. Motif dan modus pembunuhan masih diusut. 2 pelaku ditangkap di Kecamatan Kedokan, Bunder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu malam. Kedua pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Jawa Tengah dan saat ditangkap, kedua pelaku sempat melawan hingga di bagian kaki harus ditembak. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya mobil milik korban, pakaian korban, dan sejumlah uang tunai. Mengamankan 2 orang diduga pelaku pembunuhan yang mengakibatkan meninggal dunia satu keluarga. Dapat kami amankan di Kedokan Bunder tadi pagi jam 3 terkait modus dan juga motifnya. Kemudian nanti untuk modus dan motifnya setelah kami lakukan pemeriksaan akan kami sampaikan lebih lanjut pada saat rilis. Polisi menangkap pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi terhadap seorang perempuan yang jasadnya ditemukan di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku merupakan kekasih korban. Warga digegerkan dengan penemuan jasad di kawasan hutan di Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu 6 September lalu. Setelah diselidiki, jasad tersebut merupakan seorang perempuan 25 tahun asal Lamongan berinisial TAS. Sadisnya, usai dibunuh, tubuh korban dimutilasi menjadi puluhan bagian yang sebagian tubuhnya dibuang pelaku di kawasan hutan Mojokerto, sementara sisanya disimpan di dalam indekos pelaku. Setelah berhasil mengidentifikasi korban, polisi langsung menangkap pelaku, Alfi Maulana, di indekosnya di kawasan Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur pada 7 September dini hari. Menurut polisi, pelaku yang merupakan kekasih korban tega membunuh dan memutilasi korban karena sakit hati. Pelaku sedikit kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya memicu cekcok di malam hari tersebut. Yang akan kami sangkakan pada yang bersangkutan adalah 340 dan atau 338. Artinya,
Dia merencanakan peristiwa 338 ini dengan sebuah perencanaan sehingga kami memainkan pasal 340 dengan ancaman hukuman minimal seumur hidup. Usai ditangkap, indekos pelaku dipasang garis polisi. Diduga di kamar kos tersebutlah pelaku membunuh dan memutilasi korban. Ketua RT setempat bilang pelaku dan korban sudah tinggal bersama selama 5 bulan terakhir dan mengaku sebagai pasangan yang telah menikah siri. Terus perempuan itu memang saya dengar ya memang katanya ya kan, tapi kan saya belum tahu persis kalau apa namanya istri sirinya. Kurang berkomunikasi dia, pendiam. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pembunuhan dan atau pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau pidana mati. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Purbaya dilantik bersama dengan sejumlah menteri lainnya di Istana Negara Jakarta pada Senin petang. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Hal ini dijawab Mensesnek merespons pertanyaan soal alasan Presiden mengganti Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan. Itu karena resign itu mundur atau dicopot? Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Tapi ada surat resign yang diajukan. Berarti dipastikan pertimbangan untuk ya, soal pertimbangannya banyak, itu kan ininya Presiden. Presiden Prabowo juga mereshuffle Menko Polkam Budi Gunawan, namun Presiden belum menunjuk siapa penggantinya. Mensesnek bilang posisi Menko Polkam untuk sementara diisi ad interim. Usai reshuffle, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan kader Gerindra di kediamannya di Jalan Kertanegara. Kader Partai Gerindra ramai-ramai merapat ke rumah Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin malam. Kader Gerindra yang hadir tampak datang dengan menggunakan kemeja putih dan celana krem. Sejumlah elit Gerindra yang hadir di lokasi mulai dari Ahmad Muzani, Rahayu Saraswati, Habibur Rahman, Prasetyo Hadi hingga Andre Rosiade. Dalam pertemuan ini Prabowo memberi arahan kepada kader Gerindra. Informasi mancanegara masih akan kami hadirkan usai jeda dengan Israel yang mengklaim telah menghancurkan rute bawah tanah di jalur utara Gaza yang dituding sebagai lokasi Hamas. Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot pasti Top Mochaccino. Bayangin aja, espressonya double ditambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Rasa kopinya double sensasinya. Top Mochaccino Double Shot. Enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Di acara ini saya akan bicara bebas, bertanggung jawab, terbuka. Adu argumentasi. Biasa itu. Forum debat yang paling tajam dan berkelas. Debat siapa takut? Siapa yang memperdebat? Di sini Nantikan di Bola liar. Bola Liar. Bola Liar hanya ada di Bola Liar Kompas TV. Saksikan Bola Liar hanya di Kompas TV. Bola Liar, saksikan Bola Liar tiap Jumat malam di Kompas TV. Pukul 8:30 malam, mulai 12 September, live di Kompas TV. Kita berada di tengah gerak roda ekonomi yang lajunya dipengaruhi jalinan komunikasi antara pengusaha
dan pemerintah. Dan kami berupaya menjembataninya demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya masih tertarik. Ikuti Business Talk di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Ubah malas jadi semangat. Rasakan sensasi dan emosi dalam setiap aksi. Dengan berita olahraga terkini dari arena nasional hingga gelanggang dunia. Menjadi Kompas TV independen terpercaya. Ikuti pada waktu-waktu berikut. Live di Kompas TV. Militer Israel menghancurkan rute bawah tanah di jalur utara Gaza. Israel menyebut rute tersebut digunakan Hamas untuk mengkoordinasikan operasi teroris terhadap Israel. Israel merilis video serangan ke rute bawah tanah di jalur Gaza Utara yang diklaim dipakai Hamas untuk menyusun taktik operasi menyerang Israel. Israel berjanji akan melanjutkan operasi di kota Gaza karena negosiasi antara Israel dan Hamas terus menemui titik buntu. Sementara itu, serangan Israel ke klub Al Jazeera di Jalan Yarmouk di jalur Gaza menghantam sejumlah tenda pengungsi. Kepulan asap tebal terlihat dari lokasi dan warga langsung berlarian karena panik. 4 orang meninggal akibat serangan ini. Bulan Sabit Merah Palestina mengonfirmasi Rumah Sakit Lapangan Al-Saraya menerima 15 korban jiwa pada hari Minggu malam, termasuk 10 orang luka-luka. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak akibat serangan di sekitar klub Al Jazeera. Kita kembali ke informasi dalam negeri. Saudara, Presiden Prabowo Subianto merombak 5 menteri dan menambah 1 posisi menteri serta wakil menteri untuk Kementerian Haji dan Umroh yang baru dibentuk. Pelantikan para menteri dan 1 wakil menteri berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin petang. Sri Mulyani dan Budi Gunawan menjadi 2 menteri yang terkena perombakan kabinet. Ini menjadi reshuffle kabinet kedua sepanjang hampir 11 bulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usai reshuffle kabinet, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan kader Gerindra di kediamannya yang ada di Jalan Kertanegara, Jakarta. Kader Partai Gerindra ramai-ramai merapat ke rumah Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin malam. Sejumlah elit Gerindra yang hadir mulai dari Ahmad Muzani, Rahayu Saraswati, Habibur Rahman, Prasetyo Hadi hingga Andre Rosiade. Prabowo memberi arahan kepada kader Gerindra. Ketua Umum kami menyampaikan beberapa arahan kepada para anggota fraksi DPR RI sebagai tindak lanjut dari pesan-pesan yang disampaikan oleh masyarakat. Pertama, bahwa anggota fraksi Partai Gerindra itu harus mawas diri, waspada, menjaga ucapan, menjaga tingkah laku, ya, menjaga juga gaya hidup agar tidak berlebihan, tidak menyakiti hati masyarakat dan bisa benar-benar menjadi representasi yang baik
bagi daerah pemilihannya masing-masing. Saya kira itu saja. Dan saudara, informasi tadi menjadi yang terakhir di Kompas Malam edisi kali ini. Jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih. Selamat malam.